يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang pada siang hari berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan sikap seseorang terhadap urusan agamanya sendiri, terhadap perkara agamanya, terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Di syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah disebutkan al-aqlu ma'an naqli kal muqallidi ma'al mujtahid, yaitu akal dengan dalil itu diibaratkan seperti seorang muqallid awam dengan seorang mujtahid yang alim. Orang awam itu ngikutin orang alim, begitu pula dengan akal mengikuti dalil. Jangan dibalik. Kalau dibalik rusak tatanannya. Ketika orang alim malah mengikuti orang awam, atau dalil mengikuti akal, ini rusak. Ini rusak. Fenomena yang terjadi itu terbalik, baik di masalah orang awam dengan orang alim atau di masalah logika dengan dalil. Terjadi di kota-kota metropolitan, misal dai-dai yang disetir oleh orang-orang awam, karena orang awam ini memiliki, awam yang saya maksud adalah orang yang tidak spesialis di ilmu syariat, di ilmu agama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita semua. Nah, orang-orang awam ini mungkin bisa jadi karena punya jabatan yang tidak dimiliki oleh orang alim ini, atau orang awam ini memiliki kekayaan jauh lebih dibandingkan kekayaan orang alim ini. Maka kalau terjadi orang alim disetir dan ngikut kepada keinginan orang awam yang punya jabatan ataupun yang mempunyai kekayaan, maka tatanan dakwahnya pasti rusak. Dan boleh jadi niatan dakwahnya itu sudah menyimpang, orientasinya bukan lagi untuk keselamatan akhirat dan dakwah. Itu tatannya udah rusak, ya. Nah, juga di kasus masalah dalil dan logika, yang sahih adalah, tatanan yang benar adalah logika mengikuti dalil. Ketika logika sederhana manusia tidak mampu untuk mengidrak atau memahami lebih dalam tentang dalil, maka bukan dalil yang harus mengikuti dia, bukan dalil yang harus dia tuduh kemudian ditarik untuk ikut akal dia, bukan. Melainkan akal dialah yang harus jadi sasaran tuduhan karena tidak mampu untuk mencerna dengan baik. Semua dalil dalam Al-Quran atau As-Sunnah pada hakikatnya
akan selaras dengan fitrah dan akal yang selamat dan normal. Semua dalil. Namun kadang pertama syaitan yang membisiki seseorang untuk mempertuhankan logika, satu. Atau ego dan kesombongan manusia yang menganggap bahwasanya akal itu adalah segalanya. Maka orang-orang seperti ini menjadikan dalil ikut dengan akal. Kalau dalil ikut dengan akal, memang akal ini alat untuk memahami. Tapi kadang-kadang premis-premis di dalam nalar dan logika manusia itu saling bertabrakan satu sama lain menurut dia, menurut logikanya. Ketika dihadapkan nas atau dalil yang di logika dia itu tabrakan dengan apa yang dia fikirkan, maka disinilah ujian dan fitnahnya. Apakah mau mengedepankan dalil atau kemauan logikanya? Saya kasih contoh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rabb kita, yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini hadis Nabi SAW, sahih. Ini dalil namanya. Kemudian memahami dalil ini secara bahasa gampang. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Namun mulai kemudian premis-premis yang ada di logika kita menyatakan beberapa hal. Pertama, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Premis kedua, turun itu berarti dari atas ke bawah, berarti ada pergerakan. Premis ketiga, yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Kalau sudah turun berarti yang di atas kosong, di bawah penuh. Itu turun. Kemudian yang keempat, yang namanya turun yang saya tahu itu adalah perbuatan makhluk. Yang kelima dan konklusi dari itu, semua dari 4 premis ini, akhirnya konklusinya adalah bahwasanya kalau kita mengatakan Allah itu turun ke langit dunia, berarti Allah itu serupa dengan makhluk, maka saya nggak percaya. Gitu. Loh, ini secara logika saya tabrakan gini. Logika saya mengatakan 4 hal tadi. Oke, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Kedua, tadi turun itu kan berarti dari atas ke bawah, pergerakan gitu kan. Ketiga, ketika ada pergerakan dan perpindahan, berarti di tempat sebelumnya kosong, di tempat berikutnya baru ada. Kemudian keempat, ini kan semua kan perbuatan makhluk. Daun turun, orang turun, dan seterusnya. Itu belum lagi tambah premis keempat dengan logika dia. Kalau misalnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, sementara bagi saya Earth itu globe, bumi itu bulat, yang mana setiap waktu sekarang itu akan ada waktu seterusnya seperti sekarang di tempat lain. Artinya ini sekarang zuhur, habis zuhur jam 1, pasti di tempat lain ada yang zuhur habis itu di waktu yang sama. Berarti Allah turun terus dong every time. Faham gak jemaah sekalian? Kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kan di setiap belahan bumi itu pasti ada yang mengalami sepertiga malam terakhir di setiap waktunya. Enggak? Sekarang nih kita jam berapa sekarang? Jam 12:30. Ada nggak di belahan bumi lain sedang mengalami sepertiga malam terakhir? Pasti ada. Lah kalau gitu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dong turun. Kapan Allah Ta'ala di atas langit kalau turun terus? Logika. Dan biasanya orang-orang filsafat pakai ini kemudian. Tabrakan nih antara dalil dengan logika kita. Maka yang harus kita manhaj yang benar dalam berinteraksi dengan dalil adalah, yaitu ketika logika dan dalil seolah bertabrakan, maka bukan dalil yang antum seret untuk ikut logika, bukan. Melainkan logika antumlah yang harus diseret untuk mengamini dalil ini. Apalagi masalah gaib, tentang masalah Allah, tentang Allah Azza wa Jalla. Lah, tapi gimana? Enggak masuk logika. Enggak masuk logika karena apa? Karena Anda menggambarkan Allah itu di logika Anda seperti makhluk.
turunnya tuh kayak makhluk gitu. Coba para salaf kita ketika mendengar hadis ini tidak ada yang memikirkan seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah sebagaimana kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Tahawiyah di sini, wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Kaki keislaman, yaitu keimanan seseorang itu tidak bisa tegak dan tetap kecuali jika dia berada atau menggunakan punggung taslim dan istislam. Taslim itu menerima dan istislam itu menyerahkan apa adanya. Jadi di sini ada kaki dan ada punggung. Kalau misalnya tidak berpunggung, maka kaki juga sulit untuk tegak. Maka butuh dua ini. Nah, artinya adalah seseorang tidak bisa tegak keislamannya kecuali dia melakukan apa? Yaitu menerima dan menyerahkan kepada dalil dalam beragama, bukan kepada logika. Kalau pakai logika, ketahuilah bahwasanya akal-akal manusia itu masing-masing berbeda. Sesuai dengan kualitasnya yang Allah berikan, sesuai dengan environment, sesuai juga dengan pengaruh teman atau latar belakang pendidikan, atau mungkin kadang ada penyakit. Itu semua membangun logika yang berbeda di setiap akal manusia. Maka ketika kita beragama, acuan pertama dalil. Kalau pakai logika, baik logika individual maupun logika kolektif masyarakat manusia, itu agama berdasarkan itu, maka akan terjadi fawdha dalam hukum, yaitu cacatnya hukum, beda-beda hukum antar individu. Bagi fulan ini benar, bagi fulan ini salah. Artinya terjadi apa? Perbedaan yang sangat-sangat variatif, sangat bervariatif, sangat variatif. Maka dari gimana kita mendasari agama ini? Yaitu dengan dalil, kita menyerah pada dalil dan memahaminya. Dan ketika terasa kok seperti bertabrakan dengan logika kita, maka kita tuduh logika kita di sini. Logika antum aja nggak nyampe, atau memang ini bukan ini dalil seperti ini tidak harus dibenturkan dengan logika. Logika yang benar adalah ketika Anda tidak mampu untuk memahami secara komplit bagaimananya, maka Anda serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tentang makna dari dalil ini yang hakiki. Kalau misalnya belum mampu, maka jangan diubah-ubah. Seperti kemudian enggak yang turun di sepertiga langit, di sepertiga malam, yang turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu bukan Allahnya yang turun. Melainkan apa? Malaikatnya yang turun, rahmatnya yang turun, atau perintahnya yang turun. Itu kata mereka yang akhirnya terbentur dengan logika. Mereka cari cara dan cari celah. Yang turun bukan Allahnya, karena kalau Allah yang turun itu enggak masuk logika saya. Maka kemudian kita tanya ke dia, oke, Allah yang turun gak masuk logika antum karena antum itu menggambarkan Allah kayak makhluk turun gitu. Sekarang kata antum apa yang turun berarti kalau bukan Allah? Oh, yang turun itu misal malaikatnya. Dari mana dalilnya kok bisa antum sisipkan kata malaikat di dalam hadis ini padahal Nabi gak pernah mengatakan itu? Itu satu. Kemudian tahu dari mana antum malaikatnya yang turun sekarang? Apa antum ngelihat dia? Apa ada dalil khusus berkenaan dengannya? Tidak ada. Ya, itu yang kedua. Oh, kalau gitu yang turun adalah rahmatnya. Rahmat Allah Azza wa Jalla turun kapanpun waktu yang Allah Ta'ala inginkan, bukan hanya di sepertiga malam terakhir. Itu. Kemudian kenapa antum sisipkan rahmat padahal di dalam lafal hadis tersebut tidak tercantum rahmat? Dari wahyu mana antum tahu itu? Gitu kan? Itu dua. Kemudian bukan rahmatnya, perintah Allah. Yaitu perintah di sini perintah kauni, yaitu terjadi sesuatu. Perintah Allah itu di setiap waktu kalau Allah pengen. Kenapa hanya mengkhususkan sepertiga malam terakhir kalau itu perintah Allah? Nah, terus dari mana dalilnya antum kok bisa tahu itu perintah Allah bukan yang lainnya? Maka udah, yang turun siapa? Yang turun Allah Azza wa Jalla. Urusan bagaimana itu bukan urusan kita. Karena tidak disebutkan dalam dalil urusan apa bagaimana caranya, dan juga memang ya tidak ada kabar sedikit pun. Ya khalas, ini yang disebut kita serahkan pada dalil dan kita yakini saja. Ketahuilah bahwasanya perkataan Allah dan perkataan Rasulnya itu berbeda dibandingkan perkataan selain keduanya. Di mana perbedaannya?
Di antara perbedaan yang signifikan adalah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Dar'ut Ta'arud bainal aql wan naql, kata beliau yang maknanya Anda tidak harus atau Anda tidak boleh mengamini atau mendustakan kalam manusia kecuali setelah Anda mengetahui maknanya dan memastikan kebenaran atau tidaknya, baru boleh Anda benarkan, boleh Anda dustakan. Itu kalam manusia biasa. Anda tidak boleh membenarkan atau mendustakan omongan orang manusia biasa atau apapun kecuali setelah Anda memahami kalam tersebut, omongan orang tersebut, dan juga berusaha mengecek kebenarannya, baru Anda bisa mengatakan oh ini benar, oh ini salah. Itu untuk kalam manusia. Adapun kalam Allah dan kalam Rasul, maka kaidah manhajnya adalah Anda wajib untuk percaya akan kebenaran kalam Allah dan Rasul meskipun Anda tidak paham artinya apa. Gitu. Itu bedanya. Pertanyaan saya untuk diri saya juga dan juga jemaah, apakah kita itu paham semua dari kalam Allah satu Al-Quran? Saya yakin tidak. Kita tanya aja di sini sekarang. Enggak, bukan pertanyaan untuk antum jawab. Antum enggak jawab enggak apa-apa. Tidur juga enggak apa-apa, fadhol. Allahus Samad artinya apa? Ayo. Tiap sholat tuh antum baca, Pak. Surat sapu jagat, surat andalan. Kalau udah kepepet ke situ larinya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa artinya? Bisa jadi 70% dari kita tidak tahu. Saya enggak dalam rangka menekan antum, enggak. Antum diam aja itu udah menunjukkan bahwa saya antum enggak tahu. Allahus Samad. Apa arti as-samad? Nah, artinya as-samad itu wallahu alam, betul. Artinya Allah alam, karena antum enggak tahu, maka Allah lebih tahu. Ya benar. As-samad artinya apa? Enggak tahu. Antum percaya kalau Allah itu samad? Iya, saya percaya. Loh, antum enggak tahu artinya, tapi antum percaya? Iya, saya percaya karena semua isi Al-Qur'an benar semua. Walaupun enggak ngerti kita. Ya. Kalau saya bilang kepada antum jemaah, ya akhi, tahu enggak bahwasanya Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Antum percaya enggak? Percaya, Ustaz. Tahu enggak artinya? Enggak tahu, Ustaz. Tapi antum benar enggak di sini? Benar. Karena kalam Allah atau kalam Rasul, walaupun kita enggak ngerti maknanya, tetap wajib percaya. Yakin bahwa ini benar. Kalau udah kalam Allah, kalam Rasul, yakin dia benar selama hadis Rasul ini sahih atau hasan, bukan dhaif. Tapi kalau kalam manusia, antum nggak boleh mengatakan benar, nggak boleh mengatakan salah, kecuali ada 2 step. 1, yaitu faham, memahami. 2, yaitu verifikasi. Memahami dulu, pahami dulu kalam orang. Baru kemudian setelah paham, antum verifikasi, benar nggak yang dia omongin ini? Iya. Misal ada seorang mengabarkan kepada antum, akhi, tahu nggak kereta komuter lain itu sebenarnya berasal dari Korea tapi bekas. Antum paham nggak bahasa ini? Paham. Tapi antum bisa langsung percaya nggak? Cuman kadang-kadang kita malas ngecek, Pak. Ya mau ngecek malas juga, Google ngapain ngecek kayak ginian gitu kan? Antum lihat orangnya juga kan? Kalau orangnya biasa jujur, biasanya percaya. Oke, percaya. Tapi mungkin nggak salah percaya antum. Dan memang salah ini pernyataan. Karena kereta komuter lain bukan dari Korea. Dari mana jemaah? Dari Jepang. Iya. Iya, antum percaya? Percaya dari Korea, percaya. Padahal itu statement yang salah. Minimal Koreanya salah. Gantilah dengan Jepang harusnya. Tetapi di sini minimal, misal antum ada usaha untuk verifikasi gitu misal. Tapi ternyata antum berusaha tabayun ke pihak yang sebenarnya nggak berkompeten, salah lagi gitu loh. Al-muhim di sini ada sisi manhaj yang agak benar. Itu untuk perkataan manusia. Adapun perkataan Allah, antum faham nggak faham, antum yakin ini benar, percaya deh. Gitu.
Oke, kalau misalnya paham maknanya, tapi secara logika kok tabrakan, tetap wajib percaya. Dan tuduhlah pikiran antum yang memang kurang. Iya, kurang. Ya. Kalau misalnya dikhabarkan dalam hadis, misalnya tentang hari akhir, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang manusia itu berlarian menjauh dari yauma yafirrul mar'u dari saudaranya sendiri, dia menjauh, enggak mau ketemu. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya bapaknya menjauh, enggak mau ketemu. Wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya dan juga dari anak-anaknya yang menjauh, enggak mau ketemu. Karena punya urusan masing-masing. Percaya nggak antum? Percaya? Karena Quran. Sekarang sebagian dari orang pengen melogikakan itu, dia pikirkan. Bukan pemikiran yang mewariskan rasa takut pada Allah atau mewariskan amal soleh, bukan. Tapi mikir aja gitu dilogikakan. Tuh banyak rekan-rekan ahli filsafat atau filosof yang dalil-dalil itu cuma dipikirin, direnungkan, tapi nggak berbuah amal, nggak berbuah rasa takut pada Allah. Ujung-ujungnya apa? Pembahasan yang muter dan ujung-ujungnya malah nggak percaya gitu loh. Masa di zaman itu sama kekasih sendiri saling menjauh? Ini sepertinya mustahil deh. Nah mulai kan? Mulai. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW pasti antum pernah dengar, yaitu matahari didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil itu nggak tahu kalau 1 mil akhirat berapa. Tetapi ketika itu keringat manusia itu begitu banyak. Sementara bumi itu ketika itu datar di padang mahsyar. Kemudian ada yang keringatnya sampai semata kaki, keringatnya dia sendiri. Ada yang keringatnya sampai sepinggul. Ada yang keringatnya sampai setelinga. Artinya masih tersisa cuman hidungnya doang ini bisa tersisa. Tayyib. Akhirnya ada beberapa orang berusaha melogikakan dalil dengan pikirannya dia. Sebentar, keringat itu kan tetesan-tetesan dari tubuh kita. Oke lah sejengkal, oke. Sekarang sepinggul banjir dong. Itu kan iya, banjir. Orang lain gimana? Kemudian kok kita bisa memproduksi keringat sebegitu ratus liter? Misal, enggak, ini saya sampaikan di sini bukan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka gitu. Apalagi yang sampai segini. How does he produce gitu loh? Bagaimana caranya dia memproduksi keringat sampai segini, dan kenapa nggak lari aja ke tempat yang nggak ada keringat dia gitu loh? Itu kalau memakai analogi dia kan? Tanya, antum percaya nggak bisa terjadi seperti itu? Hadis loh. Hatta antum bayangkan itu kayak mustahil, tetap wajib atas antum membuang pikiran kemustahilan itu dan percaya sama apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu beragama yang benar. Lah kalau misalnya orang-orang ini kemudian apa-apa itu harus dilogikakan, ya akhi, enggak semua hal itu bisa masuk logika kita ya, karena logika kita sederhana. Dan kita belum pernah merasakan hal-hal gaib seperti itu. Dari mencabut nyawa dan hal lain. Sekarang, enggak mungkin seseorang melihat malaikat maut gitu. Gimana? Enggak mungkin. Mengingkari bukan mengingkari kematiannya, tapi mengingkari adanya angel of death, malaikat maut. Dan juga ada hadis mengatakan malaikat yang meniup sangkakala sampai sekarang itu belum matanya belum berkedip, karena menunggu perintah Allah untuk meniupkan sangkakala sampai sekarang. Maka orang-orang yang menganalogikan malaikat peniup sangkakala dengan logika kemanusiaan dia akan mengatakan, capek dong, mana mungkin malaikat nggak berkedip sama sekali, menunggu beribu tahun gitu, masa iya gitu kan ya? Nah gitu.
Ya akhi, antum itu menganalogikan apa yang disebutkan dalam dalil dengan kesederhanaan pengalaman antum di dunia yang kecil ini. Sangat sederhana. Yang kita punya sekarang logika gitu terlalu sederhana. Wallahi, dunia enggak seberapa. Apa yang nanti dilihat di barzakh, di akhirat, itu sesuatu yang tidak pernah kita sangkakan begitu gitu loh. Baik kenikmatannya atau azabnya. Makanya surga itu walaupun dikabarkan di Al-Quran banyak kabar tentang surga, dideskripsikan oleh Allah Ta'ala. Juga tentang neraka dideskripsikan oleh Allah Ta'ala, baik di Al-Quran ataupun As-Sunnah melalui lisan Nabinya alaihi salatu wassalam. Tapi sungguh apa yang kenyataannya nanti persis seperti yang diberitakan, dan masih banyak rahasia-rahasia belum diungkap yang nanti akan terlihat betul-betul dan terasa. Yang ternyata memang dunia ini logikanya kecil sekali, jemaah. Iya. Sebagian orang menjadi ateis, kenapa? Karena tidak menemukan jawaban dari pendeta mereka ketika mereka Kristen, tidak menemukan jawaban dari rabi mereka ketika mereka Yahudi. Padahal kitabnya aslinya adalah kitab samawi, yaitu Taurat dan Injil, tapi diubah-ubah. Dan ketika terjadi pertanyaan demi pertanyaan tentang hal gaib, tentang bagaimana cara berpikir tentang agama, itu mereka nggak mendapatkan jawaban-jawaban dari pendeta mereka, nggak puas. Akhirnya ada yang menjadikan agama hanya identitas semata, praktisnya tidak, prakteknya enggak. Dan ada yang bahkan keluar dari agama. Dan boleh dikatakan jemaah sekalian, kalau kita melihat scenery, kan ada genre metal, ada genre rock, ada genre pop, ada apa yang lain dan seterusnya. Banyak orang itu anti agama dan pelariannya itu di musik metal. Kemudian membuat lirik-lirik lagu yang di situ menunjukkan ekspresinya berupa anti terhadap agama. Berawal dari apa sih orang-orang yang anti religion ini? Rata-rata berawal dari ketidakpuasan dalam mencari atau mendapatkan jawaban yang selama ini dicari di benak, nggak puas, ya, nggak ketemu di kitab. Jangankan kitab mereka, jemaah, pendeta mereka nggak bisa menjawab di berapa banyak pertanyaan. Sekarang jangankan orang di luar agama kita ya, non muslim. Baru kemarin saya ikut daurahnya dua Syekh Ibrahim Ruhaili dan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Itu entah Syekh Ibrahim atau Syekh Abdul Malik mengatakan, sepertinya Syekh Abdul Malik, tidak ada satupun dari kalangan agama sebelah ya, yang hafal kitab suci sendiri, tidak ada. Walaupun tokoh terbesar mereka enggak hafal kitabnya sendiri. Dan kita kaum muslimin, lepas dari kita yang cuma hafal kul huwallahu ahad kayak tadi ya, banyak gak hafizah di Indonesia ini? Wallah banyak sekali, bisa puluhan ribu insyaallah, dan semakin sekarang makin banyak. Dijaga Al-Quran ini ya. Dan ulama dan juga asatidzah banyak, dalil dipakai menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan seputar akidah, hari kiamat, judgment day, dan hal-hal gaib. Dan ketika tidak ada dalilnya, dalam manhaj kita adalah la taqfu ma laysa indaka ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Enggak usah ngomong, dah itu dalam Islam. Enggak direka-reka. Maka kesian orang-orang itu ketika mereka itu menanamkan prinsip anti religion, diawali dari ketidakpuasan dalam beragama, tidak menemukan jawaban, dan juga selain itu dikecewakan juga dengan tokoh-tokoh elit di agama mereka. Walaupun ini juga ada di kalangan kaum muslimin juga ada yang seperti ini, tetapi rata-rata banyakkan orang muslim nih, meskipun ya gimana ya, meskipun bandel nakal, tetapi sholat Id ikut juga, sholat Jumat ikut juga. Mungkin ada di antara teman-teman antum, dia itu kalau sholat 5 waktu enggak ke masjid, terlambat pun tidak, enggak ke masjid, enggak sholat 5 waktu, tapi ketika Jumatan datang, bisa jadi ada. Artinya sejelek-jelek muslim itu masih menuju gitu loh ke agamanya, karena fitrahnya itu tahu sebenarnya bahwa saya ini benar sebenarnya, cuman sayanya aja yang kayak gini gitu.
Ya, baik, jemaah sekalian, maka ketika kita dihamparkan kepada kita nas atau dalil, maka wajib bagi kita untuk percaya, kendati pun kita tidak faham, karena itu kalam Allah. Kalam Allah. Ada seorang penulis buku terkenal. Kalau beliau nulis buku, langsung terjual sekian oplah, tercetak sekian cetakan, masya Allah, laris. Percetakan ini sangat percaya sama ustadz ini. Suatu ketika ustadz ini menulis suatu buku, saya lupa judulnya apa. Akhirnya versi manuskripnya ya di setor ke percetakan, di penerbit, setor penerbit sebelum percetakan, penerbit, ke editor. Tolong diedit ini saya, naskah saya gitu, sekian ratus halaman. Kata orangnya apa? Afwan Ustaz, udah. Anda nggak perlu ngoreksi, nggak perlu edit apa, antum sudah perfect insyaallah, langsung diproduksi insyaallah, dicetak. Orang ini percaya dengan ustadz ini sekian ratus halaman tanpa di-scan, tanpa diedit, tanpa dibaca ulang, tanpa direvisi, tanpa didiskusikan, karena udah percaya. Syuf, untuk manusia aja kadang kita percaya ratusan kata dia karena saking kita udah biasa mendengar dia itu benar. Lalu sekarang Allah Ta'ala yang setiap hari terhadap kita punya urusan, yang mengurusi ekonomi kita, mengurusi seluruh rezeki kita, mengurusi seluruh tubuh kita ini, yang tidak kita sadari, dihamparkan kemudian kok nggak percaya gitu loh. Ajaib. Kemudian Rasulullah SAW yang di waktu beliau hidup itu betul-betul sampai berdarah dan berair mata, berkeringat, letih, sampai juga pernah kena tombak di gerahamnya atau gigi pipinya, berjuang untuk supaya Islam tersebar, dan Anda pun masuk Islam dengan izin Allah, kemudian dengan jasa beliau dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam ekspansi agama Islam. Kemudian dihamparkan perkataan Nabi, enggak masuk akal ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Allah dan Rasulnya, kalam Allah dan Rasulnya tidak seperti kalam makhluk, maksudnya tidak seperti kalam biasa yang harus dipahami dulu baru dipercayai atau tidak, melainkan kalam Allah dan Rasulnya, paham gak paham, yakin bahwasanya Allah dan Rasulnya pasti berkata benar. Dan kemudian dikatakan dalam syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi, wal aqilu ya'lamu anna ar-rasula ma'sumun fi khabarihi 'anillahi ta'ala la yajuzu 'alaihi al-khata' fayajibu 'alaihi at-taslimu lah wal inqiyadu li amrih. Orang yang berakal itu tahu persis bahwasanya Rasul itu tidak akan salah dalam menyampaikan kabar tentang Allah, nggak mungkin salah, nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin reka-rekaan beliau, tidak mungkin terjadi kesalahan dalam mengabarkan tentang Allah Azza wa Jalla. Maka wajib atas kita untuk menerimanya dan patuh tunduk terhadap apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh." Dan tidaklah wajib atas Rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, jadi menyampaikan apa adanya tanpa direka-reka, tanpa dibuat. Seorang ustaz mungkin saja menyampaikan suatu ilmu dia buat-buat, bisa. Mungkin. Misal di jemaah ini misal ada donatur yang mana ustadz ini setiap bulan diberikan donasi oleh orang ini, ikhwan ini, dan beliau misalnya seorang direktur, namun perusahaannya perusahaan haram, ada bagian judinya, ada bagian ribanya, tapi ustadz ini selalu rutin diberikan kebaikan berupa donasi, baik untuk dakwahnya atau untuk dapurnya. Maka ketika ada pertanyaan oleh jemaah lain, Pak Ustadz, apa hukumnya bekerja di perusahaan semi judi? Kayak gimana semi judi itu? Ya semi sih Ustadz, kelihatannya bukan judi padahal judi gitu. Ya judi juga namanya gitu kan. Gimana Ustadz ya hukumnya? Ustadznya mempertimbangkan, waduh ada Bapak Fulan ini, kalau saya bilang haram, tidak halal, pasti bakal kena kesambar juga saya. Minimal bulan depan gak dapat lagi sokongan.
begini ya, ada khilaf dalam masalah. Nah mulai kan, nggak bisa langsung ngomong haram gitu. Kadang-kadang ustadz yang seperti ini, dai yang seperti ini mengawali ini masalah khilafiyah. Yang mana itu bukan masalah khilafiyah. Ada ulama yang bilang ini boleh untuk dimanfaatkan gajinya karena itu bukan kesalahan dia melainkan kesalahan ownernya. Ada yang bilang tidak boleh, haram semuanya total. Namun gini ya, kita tuh beragama itu nggak harus ekstrim, tasyadud kayak itu tuh, kayak saudara-saudara kita salafi itu mereka mulai ngalihin ke yang lain supaya orang ini terbuyarkan dari hakikat sebenarnya. Dan itu banyak sekarang. Mulai dialihkan ke kelompok, menyalahkan kelompok lain yang seolah-olah dombanya ada di sana, black sheep-nya ada di sana. Black sheep-nya itu bukan dia amalan yang buruk ini, yaitu judi dan riba, bukan. Tapi kambing hitamnya itu ada di orang-orang yang dianggap ekstrim ini. Itu tuh track banyak dari sekarang tracknya kayak gitu. Nah ternyata kemudian supaya apa? Ada fulan. Kalau saya tahu itu haram, tapi saya nggak berani ngomong itu haram. Kenapa di sini ada hawa nafsu, ada kepentingan duniawi. Seandainya kepentingan dia itu kepentingan akhirat, maka dapur tidak ngebul gara-gara itu pun dia punya Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dia dan mematikan dia. Makanya ikhwah sekalian, kalau Allah dan Rasul berkata sami'na wa ta'na, tapi kalau bahkan ustadz, bahkan ana pribadi pun jemaah, kalau di mata antum ada kesalahan dalam penjabaran lisan terhadap materi ini, menurut antum salah, antum faham, tapi bagi antum ini janggal, antum jangan langsung percaya. Ini ana loh yang ngomong, jangan langsung percaya. Kecuali kalau anda sebutkan dalilnya dan antum faham dalilnya itu, walaupun bertabrakan dengan logika antum, percayalah pada dalil itu, bukan karena ananya, tapi karena apa? Dalil. Adapun anda bisa aja menjabarkan sesuatu yang melebihi dalil atau mengurangi dalil, itu mungkin, kita manusia. Maka jemaah sekalian, anda yakin semua dari kita well educated. Banyak yang S1, sarjana, S2 dan seterusnya. Kalau di bidang anda sendiri yang keduniaan saja misalnya, bukan merendahkan, itu kritis dan perlu sertifikasi yang bagus, maka lebih-lebih untuk urusan keselamatan akhirat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saya dan juga teman-teman sekalian di sini sebagai orang yang tunduk kepada agama Allah dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sejahterakan kita dari segi ekonomi, psikologis dan juga sosiologis dan juga hal-hal lainnya di dunia serta di akhirat. Kita tutup sampai sini saja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.